Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini nampak jelas bahwasanya hakikat sholawat bukan hanya sekedar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi besar akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam, sehingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya yang tak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Melantunkan solawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengandung hikmah-hikmah tersendiri, bahkan tak akan mampu dijangkau nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdur Rahim. Ada seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan solawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan solawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak memperbanyak sholat dan doa, padahal itu yang lebih dituntut? Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik bersolawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri, mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan solawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah sehingga ia menghembuskan napas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah berubah menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ikhwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu terang benderang memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih, Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya
menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi, saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada ayahmu. Dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah di atas bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua, yakni dengan senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.